Malam itu, 2 hari sebelum hari raya haji, di sebuah kamar di pegunungan selatan Jawa Tengah. Beberapa menit sebelum tengah malam, ku dengar desah nafas yang berat dari sebelahku. Sahabatku terbaring setengah duduk, lemas dengan nafas tersendat. Ya Rob, rupanya ia adalah Anfal. Asmanya sedang kambuh. Kusaksikan dia terus berusaha menghirup udara yang sama yang tengah kunikmati dengan mudahnya. Kulihat tangannya didekap dengan erat ke dada. Sesekali menarik nafas panjang namun tersendat. Seakan berkata, "Tolong aku, berbagilah udara denganku." Aku benar-benar sakit menyaksikan betapa sulitnya seorang anak manusia mendapatkan udara. Sementara aku dengan bebasnya bernafas menikmati karunia Allah tanpa ada kesulitan apapun, tanpa membayar sedikit pun. Malam kian larut, ku tatap wajah pucat sahabatku. Nafasnya masih tersengal, satu demi satu. Tarikan nafasnya tidak sempurna, hembusannya membuat semakin tersiksa. Beberapa saat kemudian, batuk pun menyerangnya. Tubuhnya bergetar menahan rasa sakit. Entah, aku sendiri tak mampu menerka apa yang ada dalam benaknya. Tak satu pun ku dengar keluhnya, tidak juga kata mohon bantuan. Betapa ia tetap bersahaja dalam kesabarannya. Aku hanya bisa terpaku menyaksikan kegetiran itu. Matanya terpejam membuatku semakin khawatir. Sayup-sayup ku dengar firman-Nya dilantunkan dari sebuah musola. Begitu menyentuh dan membuatku merinding. Binatang malam pun telah kembali merapatkan sayapnya, berganti dengan kokok ayam yang menyambut pagi. Hari pun hendak berganti. Kulihat lagi tubuh di sebelahku, masih tetap dengan usahanya mendapatkan udara. Lantunan ayat-ayatnya kian jelas di telingaku, seakan diperdengarkan hanya untukku. Tiba-tiba jantungku berdetak hebat. Wajahku memanas, tubuhku kaku, dan butiran bening di mataku itu meluruh deras tanpa bisa kutahan. Aku merasakan ketakutan yang sangat hebat. Pikiranku beradu bila mana malaikat pencabut nyawa telah datang tanpa permisi dan memisahkan ruh dari jasadku, memisahkan segalanya tanpa pernah kuduga sebelumnya, memutus segala sesuatu untuk kemudian dimintai pertanggungjawaban, lalu mengajak kita masuk ke dalam kekekalan. Padahal bekal pun ku tak punya. Saat itu benar-benar kurasakan betapa lemahnya diri ini, betapa kecilnya manusia di hadapannya. Aku hanya bisa melafalkan asmanya, terus dan terus. Sementara kondisi sahabatku belum juga membaik. Sejenak dia membetulkan posisi berbaring agar tetap dalam keadaan setengah duduk demi mengurangi rasa sesaknya. Ya Allah, jarum jam pun terasa sangat lambat berputar. Aku menangis dan menangis. Kegelisahan dan kegundahan menyelimuti tubuhku. Kurasakan betul ada sesuatu yang mengiris-iris ulu hati. Kepalaku ikut berputar. Astagfirullah. Perasaanku semakin sesak tak karuan. Semalaman sahabatku tak bisa memejamkan mata demi mempertahankan udara yang dipunya. Kurasakan betul asmanya semakin berat hingga menjelang fajar. Ya Allah, andai aku bisa membantunya. Ya Rob, kini ku sadari betapa selama ini aku tak mensyukuri nikmat karunia-Mu. Betapa sombongnya aku yang sering berbangga diri dan berjalan dengan mengusungkan dada. Ampuni aku ya Rahman. Betapa besar karunia-Mu ya Rob. Meski itu sesuatu yang selalu kuanggap remeh. Udara. Toh hanya udara, pikirku selama ini. Bahkan lebih sering
masuk dalam hitungan setiap aku merinci nikmat-nikmatmu untukku. Setiap kuhirup dan kuhembuskan tanpa berpikir betapa berharganya semua itu. Dengan cuma-cuma ku dapatkan dan kunikmati sesuka hati tanpa mengeluarkan biaya. Sementara ada sebagian makhlukmu yang tengah tersiksa untuk mendapatkannya. Bila saja udara yang kunikmati terhitung sebagai hutang dan kemudian diminta pelunasannya, maka untuk seluruh sisa hidupku pun aku tak sanggup membayarnya. Ya Aziz, betapa piciknya hamba yang tiada pernah mensyukuri nikmatmu. Dan sesungguhnya bila kau berkehendak mengambil atau mengurangi sedikit saja nikmat udara yang telah kau berikan kepadaku, maka aku bukan apa-apa. Ampunkanlah ya Rahman atas kelalaianku selama ini dengan maghfirah. Singkirkanlah azab dan siksa dari diri kami dan liputilah diri kami ini dengan rahmat dan kasih sayang. Betapa banyak nikmat di hadapanku, namun ini aku lalaikan. Sesungguhnya kesejahteraan dan kesehatan yang kurasakan selama ini merupakan nikmat yang tak pernah terhingga. Maha suci Allah yang mengurus segala urusan dan nikmat karunia yang banyak ini. Allahu Akbar. Bagaimana kita tidak memuji pencipta kita yang tidak seorang pun berhak menyekutukannya? Dialah pemberi rizki kepada kita yang seandainya dihitung, maka tidak ada bilangan yang bisa dibuat untuk menghitungnya. Akhirnya di subuh buta itu, aku bersimpuh di hadapannya dengan sepenuh jiwa. Tubuhku rebah bersama pergantian hari, berharap luruhnya keegoisan dan kesombongan yang telah membalut diri. Doaku di ujung malam bersama basahnya sajadah oleh air mata. Merenungi dan mensyukuri karunia ilahi tentang kesehatan hakiki, menuai ibrah dari sebuah kejadian. Tiada daya dan kekuatanku kecuali darimu. Sucikan aku dari dosaku. Ampuni aku dengan rahmatmu yang luas membentang tak berliku. Ya Allah, jadikan kami makhluk yang senantiasa bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Rob atas tarbiyahmu lewat peristiwa subuh ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu keteguhan dalam segala urusan, dan aku memohon kepadamu agar aku dapat mensyukuri nikmatmu serta berbakti kepadamu dengan sebaik-baiknya. Aku memohon kepadamu lisan yang benar, hati yang bersih, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan apa-apa yang engkau ketahui, dan memohon kepadamu dari kebaikan apa-apa yang engkau ketahui, dan aku memohon ampunan dari apa yang engkau ketahui, karena sesungguhnya engkaulah yang maha